Yang pertama, perkembangan Android. Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google dan dirilis pada tahun 2008. Sejak itu, Android telah mengalami banyak perubahan dan peningkatan fitur dari waktu ke waktu. Berikut beberapa versi Android. Yang pertama, Android 1.0 yang dirilis pada tahun 2008. Pada Android 1.0 dirilis pada perangkat HTC Dream. Sistem operasi ini bisa dibilang sebagai Android bayi yang masih sangat sederhana. Dan yang kedua, ada Android 1.6 yang bernama Donut yang dirilis pada tahun 2009. Pada versi ini, Android bisa digunakan untuk perangkat mobile dengan ukuran layar beberapa senti saja. Android Donut juga menambahkan fitur kolom pencarian pada antarmuka. Dan yang ketiga ada Android 2.3 yang bernama Gingerbread yang dirilis pada tahun 2010. Pada versi Gingerbread ini memungkinkan pengguna menyentuh keyboard virtual secara bersamaan alias multitouch. Dan yang keempat ada Android 4.0 yang bernama Ice Cream Sandwich yang dirilis pada tahun 2011. Pada versi ini mencakup kemampuan membuka layar menggunakan wajah dan juga bisa menganalisa penggunaan data internet. Dan yang kelima ada Android 4.4 yang bernama KitKat yang dirilis pada tahun 2013. Pada versi KitKat ini, Google menghadirkan perintah pencarian menggunakan suara atau disebut juga dengan OK Google. Dan yang keenam ada Android 6.0 yang bernama Marshmallow yang dirilis pada tahun 2015. Pada versi ini desainnya dibuat semenarik mungkin dan lebih dinamis. Selain itu ada juga fitur Memory Manager yang memungkinkan pengguna mengecek penggunaan memori pada tiap aplikasi. Dan yang ketujuh ada Android 7.0 yang bernama Nougat yang dirilis pada tahun 2016 pada tanggal 10 Maret. Pada versi ini sendiri, Android menambahkan fitur multi-window sehingga pengguna dapat membuka dua aplikasi sekaligus dalam satu layar. Dan yang ke-8 ada Android 10. Diluncurkan pada 3 September 2019. Fitur barunya berupa navigasi layar utama, izin untuk akses media, akses ke background dan akses lain-lainnya. Yang terakhir ada Android 11. Android 11 sendiri diluncurkan pada tanggal 8 September 2020 dengan membawa fitur yang lebih lengkap dari generasi-generasi sebelumnya. Contoh fiturnya yang dimilikinya seperti chat bubbles, perekam layar, notification, kontrol izin, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Israyani NIM 60900122021. Implementasi operasi sistem Android. Ada beberapa poin pada implementasi operasi sistem Android. Yang pertama yaitu pemilihan versi Android. Produsen perangkat harus memilih versi Android yang akan digunakan pada perangkat yang akan dibuat. Setiap
versi Android memiliki fitur dan kelebihan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu pemilihan hardware. Produsen perangkat harus memilih hardware yang tepat untuk mendukung sistem operasi Android yang dipilih. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan meliputi ukuran layar, prosesor, kapasitas, baterai, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu integrasi dengan vendor. Produsen perangkat harus melakukan integrasi dengan vendor seperti produsen chip, produsen modem, dan produsen perangkat keras lainnya. Integrasi ini penting untuk memastikan kompatibilitas dan kinerja yang optimal pada perangkat. Yang keempat yaitu pengembangan aplikasi. Setelah sistem operasi Android berhasil diintegrasikan dengan perangkat, produsen perangkat dapat mengembangkan aplikasi bawaan untuk perangkat tersebut. Aplikasi bawaan ini meliputi aplikasi untuk kamera, pesan teks, email, dan aplikasi lainnya. Yang ketiga yaitu penguji uji coba. Setelah semua komponen sistem operasi dan aplikasi selesai dikembangkan, produsen perangkat harus melakukan pengujian dan uji coba pada perangkat. Pengujian dan uji coba ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem operasi dan aplikasi berfungsi dengan baik pada perangkat. Yang terakhir yaitu produksi. Setelah pengujian dan uji coba selesai dilakukan, produsen perangkat dapat memulai produksi perangkat. Produksi ini meliputi perakitan perangkat, instalasi sistem operasi, aplikasi, dan pengiriman ke distributor atau pengecor. Perkenalkan, nama saya Cahyana Ramadhani S dengan NIM 609001220002. Arsitektur sistem operasi Android. Sistem operasi Android adalah tumpukan komponen perangkat lunak. Komponen utama arsitektur sistem operasi Android atau software stack adalah Linux kernel, pustaka asli, Android runtime, kerangka aplikasi, dan aplikasi. Yang pertama ada kernel Linux. Kernel Linux atau Linux 2.6 berada di lapisan paling bawah tumpukan perangkat lunak. Seluruh sistem operasi Android dibangun di atas lapisan ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan oleh pihak Google. Seperti sistem operasi utama menyediakan fungsionalitas berikut: manajemen proses, manajemen memori, manajemen perangkat, dan lain-lain. Selanjutnya, lapisan perpustakaan asli atau library. Di bagian atas lapisan kernel Linux adalah pustaka asli Android. Lapisan ini memungkinkan perangkat untuk menangani berbagai jenis data khusus untuk perangkat keras. Semua pustaka ini ditulis dalam bahasa C atau C++. Pustaka ini dipanggil melalui antarmuka Java. Beberapa pustaka asli yang penting adalah Surface Manager digunakan untuk mengelola tampilan perangkat, SQLite adalah database yang digunakan di Android untuk menyimpan data, WebKit ini adalah mesin browser yang digunakan untuk menampilkan konten HTML, kerangka media, menyediakan pemutaran atau perekaman berbagai format audio. Selanjutnya itu ada waktu proses Android. Android runtime terdiri dari mesin virtual Dalvik dan perpustakaan Core Java. Terletak di tingkat yang sama dengan lapisan perpustakaan. Dalvik Virtual Machine adalah jenis Java Virtual Machine yang digunakan untuk menjalankan aplikasi pada perangkat Android. Selanjutnya ada kerangka aplikasi. Lapisan kerangka aplikasi menyediakan banyak layanan tingkat tinggi atau API, utama untuk aplikasi dalam bentuk kelas Java. Pengembangan aplikasi diperbolehkan untuk memanfaatkan layanan ini dalam aplikasi mereka. Blok penting dari kerangka aplikasi adalah pengelola aktivitas, pengelola siklus hidup aplikasi, penyedia konten, teleponi manager, manajer lokasi, resort manager. Yang terakhir ada lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan teratas dalam arsitektur Android. Beberapa aplikasi sudah diinstal sebelumnya dengan setiap perangkat, seperti aplikasi klien SMS, dialer, browser web, dan manajer kontak. Dan seorang pengembang dapat menulis aplikasinya sendiri dan dapat menggantinya dengan aplikasi yang sudah ada. Nah, itulah tadi arsitektur dari sistem operasi Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Kadri.
dengan NIM 60900122.025. Perangkat lunak aplikasi sistem operasi Android adalah perangkat yang dirancang dan dikembangkan untuk digunakan pada sistem operasi Android yang merupakan salah satu operasi mobile yang paling populer di dunia saat ini. Perangkat lunak aplikasi sistem operasi Android tersedia di Google Play Store, toko aplikasi online resmi untuk perangkat Android itu sendiri, meskipun beberapa aplikasi juga dapat diunduh di situs web pengembang atau platform lain. Beberapa contoh perangkat lunak aplikasi sistem operasi Android yang umum termasuk: 1. Aplikasi media sosial seperti Instagram dan Facebook. 2. Aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office dan Google Drive. 3. Aplikasi permainan seperti Mobile Legends dan PUBG. Aplikasi berita dan cuaca seperti CNN, serta aplikasi kesehatan dan kebugaran jasmani seperti MyFitness dan Runtastic. Dan yang terakhir yaitu aplikasi keamanan seperti Avast dan Narten, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apa kelebihan pada sistem operasi Android? Yang pertama yaitu sistem operasi Android adalah sistem operasi open source sehingga mudah dikembangkan oleh pihak developer. Yang kedua, mudah dilakukan kustomisasi dan modifikasi. Yang ketiga, sistem operasi Android dapat dijalankan pada banyak pilihan jenis spesifikasi hardware yang ada. Yang keempat yaitu support dari berbagai aplikasi yang banyak dan beragam. Yang kelima, sistem operasi Android mudah dipahami. Sistem operasi Android dapat diaplikasikan di berbagai jenis peralatan elektronik. Dan yang terakhir, sistem operasi Android merupakan salah satu sistem operasi yang cepat. Setelah kita mengetahui kelebihan dari sistem operasi Android, kita juga perlu mengetahui beberapa kelemahan dari sistem operasi Android. Yang pertama yaitu sistem operasi Android memiliki proses kerja sistem yang cukup berat sehingga memakan RAM yang cukup banyak. Salah satu kekurangan dari operasi sistem Android adalah proses kerja sistem yang cukup berat. Hal ini menyebabkan cukup banyak memori, baik RAM atau Random Access Memory maupun ROM atau Read Only Memory yang kecil. Maka hal ini tentu menghambat. Namun versi terbaru dari operasi sistem Android sudah mulai bisa dioptimalkan penggunaan kapasitas RAM-nya, meskipun masih tergolong menjadi salah satu sistem operasi yang berat. Yang kedua yaitu apabila sistem operasi Android disandingkan dengan spesifikasi hardware yang buruk menjadi kurang responsif. Ketika memiliki perangkat smartphone atau perangkat dengan spesifikasi yang kurang baik kualitasnya, hal ini akan menyebabkan sistem operasi Android akan menjadi sedikit lelet dan juga kurang responsif. Nah, yang terakhir kelemahan dari sistem operasi Android yaitu sistem operasi yang dilakukan custom sering tidak stabil dan kurang optimal. Meskipun merupakan salah satu sistem operasi yang dapat melakukan proses kustomisasi, akan tetapi hal ini bukan operasi sistem Android akan menjadi sempurna. Terkadang sistem operasi Android yang dikustomisasi bisa menjadi tidak stabil dan menjadi tidak responsif, yang nantinya dapat berujung pada perangkat keras yang menjadi lebih mudah panas dan kapasitas memori menjadi lebih mudah untuk bocor.